Pemirsa, saat ini kita langsung bergabung ke dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mendengarkan pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua KNKT Sujanto Cahyono terkait penemuan CVR pesawat Sriwijaya SJ182. Untuk tetap menjaga jarak. Baik rekan-rekan media, kita akan segera memulai press conference pada siang hari ini agar bersiap dan tetap menjaga protokol kesehatan kepada semua yang hadir di siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini, seperti yang telah kita saksikan bersama, telah berhasil ditemukan dan juga dibawa langsung ke Terminal JICT 2 di Tanjung Priok ini cockpit voice recorder atau CVR dari pesawat Sriwijaya SJ182. Dan pada kesempatan siang hari ini telah hadir bersama kita Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, Kepala Basarnas, Bapak Marsda Henry Alfiandi, Panglima Kolin Lamil, Bapak Laksda Abdul Rashid, Ketua KNKT Bapak Suryanto Cahyono, Dirjen Laut Perhubungan Laut Bapak Agus Purnomo, Dirjen Perhubungan Udara Bapak Novi Rianto, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Bapak Joko Sasono, dan Dirut Sriwijaya Air Bapak Jeff Jawena. Sebagai awal dari press conference ini, kami mohon kepada Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi untuk bisa menyampaikan penjelasannya. Dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Basarnas Pak Henry, yang saya hormati Ketua KNKT Pak Suryanto, yang saya hormati Pak Marwar, Pak Rashid, rekan-rekan dari TNI Polri, Pak Dirjen Laut, Dirjen Udara, dan Sekjen, dan Sriwijaya, dan rekan-rekan sekalian, tentunya rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Alhamdulillah saya ucapkan dan terima kasih kepada rekan media yang berkenan hadir, bahwa kita tahu bahwa pada 9 Januari yang lalu ada pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Pulau Jawa, dan itu tepatnya di Pulau Laki, Pulau Seribu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden karena setiap saat Pak Presiden selalu memberikan atensi dan memberikan dukungan pada kita semuanya, kepada saya, kepada Basarnas, kepada KNKT, dan juga Angkatan Laut dan Polri. Nah, tentu saya terima kasih kepada Basarnas, KNKT, Panglima dan Polri yang bekerja luar biasa menurut saya. Bahwa apa yang kita temukan hari ini, tentu kita menyampaikan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat disampaikan bahwa apa yang ditemukan itu adalah suatu upaya untuk mendapatkan data-data yang lebih baik. Tetapi sebelumnya saya sampaikan bahwa tujuan utama dari pencarian yang dilakukan oleh Basarnas adalah bagaimana kita berusaha menyelamatkan
dan mendapatkan jenazah-jenazah secara signifikan, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan dengan baik oleh Basarnas dan ditemukan potongan jenazah sebanyak 59 dari 62 orang yang ada. Dan memang sejak tanggal 2 Maret operasi dari Sriwijaya berkaitan dengan pencarian korban itu dihentikan. Kita juga tahu bahwa FDR, Flight Data Recorder, sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu, dan kita berusaha untuk mendapatkan CVR, Cockpit Voice Recorder, dari puing-puing. Apa yang dilakukan tidak mudah, karena dimulai atau didahului dengan kita mencari secara teknis di mana penyelam itu ke dasar laut. Tetapi memang banyak sekali puing-puing sehingga metodenya dirubah, dan nanti mungkin Pak Ketua KNKT akan menjelaskan bagaimana itu dilakukan. Dan kita sampaikan bahwa tim gabungan yang tadinya lengkap ya, dari ada Angkatan Laut, ada Basarnas, ada Kapolri, sejak 12 Januari, dan pada saat itu kita menemukan 12 Januari FDR-nya. Data itu tentu berharga, dan KNKT sudah menemukan banyak hal dari flight data recorder. Tetapi flight data recorder itu akan paripurna apabila dilakukan satu penggabungan apa yang terjadi di kokpit, yaitu pembicaraan antara pilot dan co-pilot, dan itu akan melengkapi apa yang ada data dari FDR itu. Nah, oleh karenanya kita memang lakukan dengan sistematis, dan alhamdulillah semalam jam 20 ditemukan di tempat yang tidak jauh dari ditemukannya FDR. Secara teknis penemuan ini sudah dilaporkan ke kami, dan kami sudah lapor ke Presiden bahwa ini sudah ditemukan, dan kami laporkan juga kepada Pak Presiden. Kami segera akan memberikan pada KNKT dan akan dilakukan suatu tindak lanjut itu semuanya. Hari ini kita lakukan press statement agar media tahu, masyarakat tahu apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak mudah ya. Tim ini dilakukan dengan koordinasi yang intensif. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima, Bapak KSAL yang secara intensif selalu mendiskusikan dengan kami dan memberikan dukungan-dukungan. Dan tentunya di sini ada Basarnas, Pak Mangharbar, KNKT, dan polisi, dan tentunya jajaran dari Kementerian Perhubungan yang sudah melakukan ini. Harapan kami KNKT bisa melakukan suatu penelitian yang detail dan bisa men-share informasi tentang apa yang ditemukan dalam FDR ini. Saya harapkan Pak Sur bisa melaksanakan dengan baik, dan tentunya kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman yang di lapangan yang tidak kenal hentinya. Setiap hari kami melakukan koordinasi melalui WA Group, dan semangat mereka memang luar biasa. Saya berikan acungan jempol kepada rekan-rekan yang ada di lapangan sampai kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan terkait juga dengan proses penemuan dari CVR ini langsung dari Ketua KNKT Bapak Suryanto Cahyono. Dipersilakan Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Yang saya hormati Ketua Basarnas,
yang saya hormati Pak Kabar, Pak Rasid, yang saya hormati dari Kepolisian, Pak Polis, yang saya hormati Pak Dirjen Udara, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen Laut, serta hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih atas support dari jajaran Kementerian Perhubungan, dari TNI AL, dari Basarnas, dari BPPT yang memberikan peta ke kami, dari masyarakat Kepulauan Seribu yang terus membantu kami, Bapak Bupati dari Kepulauan Seribu, Bapak Camat dari Kepulauan Seribu, dan Pak Lurah di Kepulauan Seribu. Tanpa bantuan dari teman-teman semuanya ini, mustahil kami bisa menemukan black box. Dan salah satu semangat yang kami dapat adalah support dan doa dari masyarakat serta dari teman-teman semua. Tanpa adanya support dan doa ini, kami rasanya kok tidak mungkin bisa menemukan CVR, seperti kita mencari jarum di tengah jerami. Jadi di sini setelah operasi Basarnas ditutup, namun sebelum ditutup kita sudah menemukan FDR dan menemukan 2 ULB atau Pinker Locator Beacon. Dengan ditemukan 2 pinker yang kita tahu bahwa ini terpisah, tapi saat itu tim gabungan Basarnas bisa menemukan FDR, dan kita sudah berhasil membuka, dan beberapa informasi juga kita sudah share ke teman-teman media. Selanjutnya, setelah operasi ditutup, KNKT melanjutkan untuk pencarian bersama tim yang kami sebut tadi, dengan beberapa penyelam dari Basarnas, dari TNI AL, dari teman-teman dari Kepulauan Seribu. Namun setelah 1,5 bulan pencarian dengan menggunakan penyelam, dengan segala peralatan yang kita punya, tidak membuahkan hasil, dan kami istirahat 1 minggu, terus kita mengevaluasi kira-kira metode apa lagi yang bisa kita gunakan di dalam pencarian black box ini. Terus kemudian kita berdiskusi, salah satunya kita menggunakan kapal pengisap lumpur, yaitu kapal TSHD. Dengan menggunakan kapal itu, kita sudah tahu area yang kita cari adalah 90 kali 90 meter. Terus kemudian karena memang area di situ banyak lumpurnya, dengan kapal TSHD ini kita melakukan pencarian, yaitu dengan ada penyedot lumpur kerjanya seperti vacuum cleaner. Kita menyedot sampai kedalaman 1 meter di area 90 kali 90. Terus setelah 3 hari atau 4 hari kita beroperasi kok belum ketemu. Ini kita juga saya berpikir metode apa lagi yang akan yang kita akan gunakan untuk mencari ini. Saya sempat ditanya teman-teman, Pak Sur, kalau CVR-nya nggak ketemu bagaimana? Saya bilang, saya nggak bisa jawab. Saya belum siap menjawab kalau CVR-nya nggak ketemu. Saya apapun usahanya, sampai nanti kita menyerah semuanya, baru saya akan mengatakan tidak sanggup. Tapi sampai saat kemarin teman-teman sudah, Pak, ini sudah hari terakhir untuk pencarian dengan kapal ini. Ya, kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan CVR ini bisa ditemukan. Alhamdulillah tadi malam yang merupakan malam terakhir di dalam pencarian lanjutan ini, alhamdulillah bisa kita temukan CVR ini. Nah, CVR ini nanti kita akan bawa ke lab dan kita akan proses untuk pembacaan yang akan memerlukan waktu kurang lebih antara 3 hari sampai 1 minggu. Nah, setelah itu kita akan lihat, kita akan bikin transkrip untuk di matchingkan dengan FDR apa yang terjadi di dalam kokpit seperti tadi yang disampaikan Bapak Menteri, sehingga kita bisa menganalisa kenapa data dari FDR kok seperti ini dan bagaimana situasi di kokpitnya. Tanpa CVR memang di dalam kasus Sriwijaya 182 ini akan sangat sulit
menentukan penyebabnya. Dari apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan di sini, bahwa menunjukkan kami dari pemerintah memang serius melakukan investigasi dan sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden untuk membuka transparan mungkin dan apa menjadi penyebab agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari. Itu yang paling penting. Jadi ini menunjukkan usaha dari pemerintah sangat serius untuk bisa mengungkap kecelakaan ini. Dan kita menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main dan apapun usahanya, apapun resikonya, apapun kesulitannya harus kita hadapi bersama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga CVR ini bisa kita temukan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Kepala Basarnas Bapak Marsda TNI Henry Alfiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Akan Bupati Kota KKT, Pangkolir Namil, perwakilan dari polisi, para deputi dari perhubungan, dan rekan-rekan sekalian wartawan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini atau tadi malam kita bisa mendapatkan sesuatu yang ditunggu, yaitu voice data recorder sebagai pelengkap dari flight data recorder yang sudah ditemukan dari lalu. Kami dari Basarnas mengkoordinasikan segala upaya penemuan baik manusia maupun peralatan penting, termasuk di dalamnya adalah alat strategis yang para wartawan bisa lihat sekarang yang ada di depan kita ini. Penemuan ini berkat kerjasama yang baik atas koordinasi pimpinan dari Bapak Menteri dan juga tentunya Bapak Menteri sebagai perwakilan langsung dari pemerintah. Kami sebagai badan pelaksana berupaya selalu dan berkoordinasi mencari yang mungkin salah satunya adalah out of the box, yang selama ini kita mencari by manual, yaitu dengan menggunakan tenaga manusia mencari benda dan melihat dengan menyelam. Akhirnya ditemukanlah dengan kesepakatan seperti yang diceritakan oleh Kepala KNKT tadi. Kita berupaya untuk mencari sesuatu yang out of the box menurut saya, yaitu dengan menyedot ya, dengan kapal kerup, dan alhamdulillah menghasilkan hasil. Dan ini adalah upaya keseriusan seperti yang disampaikan tadi dari upaya kita bersama. Ini adalah hasil kerjasama yang saya kira luar negeri pun akan menilai bagaimana Indonesia menangani suatu bencana. Termasuk di dalamnya adalah pencarian manusia di dalamnya, Sarnas tentunya, kemudian dari stakeholder lainnya kerjasama. Ini adalah bukti bahwa Indonesia bukan main-main, dan bukti pula bahwa kita bisa diandalkan dalam penyelesaian masalah jatuhnya sebuah pesawat. Bersyukur kita semua kedalamannya ini cukup ya dan ideal untuk bisa dilaksanakan secara manual. Mudah-mudahan tidak terjadi tempat lebih dalam lagi, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan atau kemampuan kita ini bisa kita minimalisir ya, di luar kemampuan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian dalam penyelesaian masalah jatuhnya sebuah pesawat. Bersyukur kita semua kedalamannya itu cukup ya dan ideal untuk bisa dilaksanakan secara manual. Mudah-mudahan tidak terjadi tempat lebih dalam lagi, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan atau kemampuan kita ini bisa kita minimalisir ya di luar kemampuan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian. Kami dari Basarnas mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan, support juga masukan, sehingga upaya koordinasi pencarian PCR ini berhasil ditemukan.
Terima kasih dan sekali lagi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Kepala Basarnas. Dan selanjutnya kita akan dengarkan dari Bapak Panglima Komando Armada 1, Bapak Laksda TNI Abdul Rashid Kacong. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Ketua Basarnas, Ketua KNKT, Ketua Wakil, serta seluruh hadirin. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah apa yang kita cari selama ini sudah ditemukan. Nah, seperti yang disampaikan tadi dari Kabasarnas, Pak Menteri, Ketua KNKT, bahwa perlu kami sampaikan kepada para wartawan, mulai dari awal sampai dengan hari ini kita tetap berkoordinasi. Ternyata kuncinya tadi betul apa disampaikan oleh Basarnas, bahwa keberhasilan ini adalah karena koordinasi dan evaluasi. Jadi sampai dengan hari ini ya seluruh potensi SAR yang berada di bawah Basarnas, walaupun kemarin sudah disampaikan dari Pak Menteri menyatakan bahwa di stop, namun kami dengan Ketua KNKT masih melanjutkan beberapa pencarian dan akhirnya tadi ditemukan evaluasi. Dan disampaikan oleh Ketua KNKT bahwa apa yang ditemukan ini tuh sudah berada di kedalaman 1 meter di bawah lumpur. Jadi memang kecil kemungkinan untuk bisa didapatkan oleh manusia. Akhirnya muncullah satu ide-ide dari beliau untuk menggunakan dredger tadi. Dan itu pun saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Menteri, khususnya kepada TNI Angkatan Laut, untuk bisa terlibat langsung di dalam pencarian ini. Dan ini kami menyampaikan juga salam hormat dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Mulai dari awal diperintahkan ke kami, Pak, dukung penuh, bantu penuh apa yang kita bisa laksanakan khususnya untuk menemukan PCR ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang kita cari-cari sudah bisa ketemukan hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panglima Komando Armada 1. Rekan-rekan media, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis kotak CVR ini yang akan diserahkan dari Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi, kepada Ketua KNKT, Bapak Suryanto Cahyono. Sebagai tanda dimulainya analisis terhadap kotak CVR ini agar kita segera dapat menemukan hasilnya. Dipersilahkan kepada Pak Menhub dan kepada Bapak Ketua KNKT. Dan hari ini kembali saya serahkan kepada KNKT untuk diteliti lebih lanjut agar cockpit voice recorder ini bisa melengkapi data yang sebelumnya, yaitu flight data recorder, dan memberikan suatu keterangan atau pencarian data yang baik. Data-data ini tentu akan kita gunakan sebagai analisis dan menjadi input bagi pemerintah untuk meningkatkan keselamatan di penerbangan. Dengan ini kami serahkan dan kami harapkan Bapak dan kawan-kawan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Bapak Menteri Perhubungan. Kami selaku Ketua KNKT sekali lagi mengucapkan terima kasih atas support Bapak Adanya yang telah berupaya sekeras mungkin sehingga kita bisa menemukan CVR ini sesuai mandat dari Bapak Presiden dan masyarakat bahwa KNKT tugasnya adalah melakukan penelitian kecelakaan untuk mencari penyebab dan memberikan rekomendasi agar kecelakaan yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Kami akan menjaga mandat dari Bapak Presiden dan masyarakat untuk membuka
kenapa penyebab dari Sriwijaya 182 terjadi kecelakaan. Dan kami akan sesuai dengan mandat yang diberikan, kami akan membuka setransparan apa yang terjadi sehingga hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Menteri. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Ketua KNKT. Dengan demikian berakhir sudah press conference penemuan cockpit voice recorder Sriwijaya Air CSJ 182 pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak yang telah hadir dan juga kepada seluruh rekan media. Kita doakan agar proses selanjutnya berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.